Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Azahra, NIM 224840150, dari tingkat 1 reguler 2. Ingin membawakan ceramah tentang yang berjudul ikhlas. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam keadaan sehat dan dapat berjumpa di kesempatan kali ini. Salawat serta salam mari kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ikhlas. Ketika kita menolong orang lain dan kita tidak mengharapkan imbalan atau balas budi, itu dapat diartikan sebagai ikhlas. Dalam hal agama, seperti yang tertuang dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, ikhlas diartikan sebagai melakukan sesuatu hanya karena Allah. Ikhlas dalam taraf, kita tidak mengharapkan pujian atau agar terlihat baik. Dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 disebutkan bahwa Allah akan memberikan pahala sebagai balasan bagi orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam beribadah. Hal itu berarti betul beribadah hanya mengharapkan ridha Allah, bukan karena ingin dipuji. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Allah tidak menerima amal seorang hamba kecuali jika dilaksanakan dengan ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah. Walaupun tenaga habis, pikiran terkuras, tetapi jika tidak ikhlas akan sia-sia. Ikhlasnya seorang hamba tidak dapat diukur dengan apapun, tetapi rasa ikhlas tersebut menyebabkan seorang hamba mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Bagaimana jika beribadah atau melakukan kebaikan karena terpaksa, maka Allah tidak menghitungnya sebagai amal baik dan bukan perbuatan ikhlas. Sabar. Secara bahasa artinya adalah menahan diri. Dengan perilaku sabar, kita dapat menyadari bahwa kehidupan di dunia tidaklah lepas dari ujian. Namun Allah berjanji bahwa barang siapa yang bersabar dalam menghadapi ujian itu, maka Allah akan memberikan balasan berupa pahala. Dalam setiap ujian, hakikatnya Allah sedang menguji apakah kita bisa bersabar menghadapinya. Dengan memaknai kesabaran, marilah kita berperilaku sabar selagi kita masih berkesempatan untuk hidup. Kita mulai dari membiasakan diri untuk sabar dalam kehidupan sehari-hari. Syukur. Berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan pada kita. Tentunya kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Namun apakah nikmat Allah selalu bentuk materi? Tentu saja tidak. Pemikiran bahwa nikmat berupa uang atau materi lainnya adalah salah. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur dan memaknai nikmat adalah dalam bentuk material saja. Seperti kata Allah, bahwa jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Sedangkan jika kita tidak bersyukur atau kufur nikmat, maka sungguh azab Allah itu sangat pedih. Dengan bersyukur, kita bisa mengurangi rasa sombong. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Syukur juga membuat kita sadar bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Allah. Syukur juga menyadarkan betapa beruntungnya kita. Cobalah memandang ke bawah dan jangan memandang ke atas. Maka kita akan melihat betapa nikmat Allah begitu besar pada kita. Rasulullah mengingat cerdas dalam bidang yang kita minat itu boleh. Seorang muslim memang hendaknya menuntut ilmu dan cerdas. Akan tetapi tidak boleh lupa bahwa ada kecerdasan yang sesungguhnya bagi seorang muslim. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan yang paling siap menghadapinya. Memang wajar jika orang yang cerdas dalam yang mengingat kematian. Dengan banyak mengingat kematian, maka kita akan pendek angan-angan tentang hari esok. Dengan akibatnya kita akan bersegera dalam melakukan amal soleh dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan amal yang baik. Dengan begitu, orang yang mengingat kematian terdorong untuk segera memperbanyak amalan baiknya, baik itu amal baik untuk di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengingatkan kematian. Jangan sampai di akhir
kelak kita menyesal karena sering menunda amal soleh. Cukup sekian ceramah dari saya. Mudah-mudahan ceramah ini dapat menjadi bahan renungan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.